legasi yang ditinggalkan di Stadion GBT yang memang nantinya warga kota yang belum nonton atau belum masuk ke Stadion GBT, mari kita jaga bersama-sama Pak. Jadi izin branding semuanya yang ada di Stadion GBT, petunjuk Bapak Wali Kota, kita jaga bersama-sama. Karena kebijakan beliau adalah jangan dicopot semua branding sehingga warga kota bisa melihat legasi atau peninggalan pelaksanaan Piala Dunia U17 kemarin. Yang kedua, mohon izin Bu Habis, jadi kemarin waktu pelaksanaan Piala Dunia mohon izin Pak Kapolres, kami lihat ada Pak Kapolres Bagus dan satu rapor HT yang ditempatkan di lantai 7. Mungkin itu bisa dijalankan lagi di liga-liga berikutnya di Liga 1 itu, karena saya melihat itu bagus karena memang semua kegiatan yang ada di lapangan bisa dipantau di situ, dan ini pun juga sudah peninggalan dari kota FIFA yang keamanan atau dalam ini maupun pihak TNI, Polri yang ada yang memang sama-sama bergabung menjaga keamanan di sana. Kita terkumpul di lantai 7 sehingga keputusan yang diambil pun kita bisa saling sharing. Oh ya, silakan. Begitu demikian Pak. Yang terakhir mungkin manajemen Persebaya, kami hanya mengusulkan ini luar pada juga ada pikiran jaga raga itu juga bagus menurut saya. Cuma monggo ini apakah bisa disandingkan, bisa dimixkan dengan security yang sudah menjadi langganan Persebaya. Kalau memang sudah atau tidak bisa kami hanya mengusulkan itu bisa diadopsi juga, karena dari jaga raga juga kami juga melihat dari FIFA merekomendasikan kalau itu juga bagus. Mungkin demikian kalau kondisi bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Itu masukannya yang pertama betul. Jadi Stadion GBT ini menjadi saksi atau menjadi legasi pertandingan yang sangat luar biasa sekali. Meskipun sudah ada mungkin wacana-wacana tahun 2025 akan ada perhelatan Piala Dunia U20 akan tahun 2025. Apakah itu akan dilaksanakan di Surabaya juga kita masih belum tahu. Yang jelas kegiatan Piala Dunia ini merupakan kebanggaan dan merupakan legasi yang sangat luar biasa. Kita patut bangga dan kita harus menjaga legasi itu. Saya setuju Pak. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan penempatan ruang comment center di lantai 7 itu, kalau tidak salah sejarahnya, kalau yang biasanya kita menggunakan lantai 2 lantai 2 itu kalau kemarin pas berada Piala Dunia digunakan untuk monitoring VAR-nya. Jadi semua CCTV yang dipasang di area itu comment centernya di lantai 2 itu. Kemudian kita yang biasa di lantai 2 itu pindah ke lantai 7 karena standar FIFA setiap pengamatan lapangan itu harus bisa melihat seluruh area stadion, makanya di lantai 7 itu. Tapi jalan 7 kalau tidak salah juga belum dilengkapi dengan monitoring yang seperti biasa di lantai 2 itu, atau sudah Pak ya? Tidak, sudah dilengkapi sana. Nah, mungkin kalau sudah lengkap ya nanti kita bergeser ke lantai 7 lagi. Oke, masukannya saya kemudian nanti mulai pertandingan besok kita laksanakan untuk mungkin di comment centernya di lantai 7. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan Pak Amon untuk dibutuhkan atau diselesaikan hari ini biar tidak terlalu lama. Yang pertama kita sampaikan bahwa sampai hari ini Rektor Polda tentang kegiatan belum masuk pada ini. Yang kedua tadi sudah disampaikan untuk jumlah penonton awal 28.000. Tadi sudah disampaikan masukan dari Mas Alek, Mas Asram, berkenan ditambah mohon untuk dicek ulang, disampaikan kepada Pak Kapolres Sabtu dengan pertimbangan dan saya katakan pertandingan terakhir ini. Kemudian yang ketiga untuk stewardnya berapa yang pelaksana? Kalau bisa tetap libatkan proyek massal, kemudian jumlahnya disesuaikan supaya nanti tidak ada kesulitan pembahasan ketika ada sesuatu di lapangan. Mau mengatur ketentuan dari segmennya sampai fisik, karena ini juga ketentuan dari PT LIB maupun PSSI untuk pertandingan yang diutamakan adalah 100% dari tuan rumah. Hal ini mungkin di sini saya ingin sekedar sharing terkait perjalanan
karena selama ini saya setelah tragedi Bantul kita mulai komunikasi lagi dengan teman-teman bonek itu after COVID sudah mulai bertanya sepak bola. Kebetulan saya di sini udah 2,5 tahun lebih dan beberapa kegiatan berkaitan dengan supporter dilibatkan juga di sini sama rekan-rekan dari bonek juga. Jadi ada tiga kegiatan yang dulu pernah saya lakukan berkoordinasi juga dengan teman-teman bonek dan Polres. Yang pertama waktu itu pertandingan Persija melawan Arema, di mana di Surabaya ketika itu ada di Pasar Turi ada beberapa supporter yang melakukan transit dan itu jumlahnya cukup banyak sekitar 200 sampai 300 orang. Dan ketika transit, alhamdulillah sih pengamanannya cukup baik, ada bantuan dari Polres dan memang tidak ada kejadian yang berarti di situ. Yang kedua ini waktu pertandingan Liga main di BJS, kita memang sudah ada instruksi untuk tidak datang, cuma memang animo dan komunikasi yang terjalin antara bonek yang memang unofficial terkait pribadi kelompok ataupun yang ada sekarang ini berjalan cukup baik dan itu memang di luar prediksi kita yang orang-orang yang kebetulan di Surabaya ternyata memang animo dan menjalin silaturahmi yang belum pernah sempat koyak, tapi ya ketika saya di waktu penjamuan dan di stadion itu memang di luar dugaan kita gitu. Karena animo dari anak-anak bonek dan DJ juga cukup tinggi untuk menjalin silaturahmi. Terus yang terakhir yang cukup besar kita datang itu waktu ulang tahun Kota Surabaya, di mana kita datang dengan jumlah yang lebih besar. Ini bukan ada koordinasi antar organisasi kita, tapi ini mayoritas dilakukan oleh individu-individu yang memang sudah lama ingin menjalin silaturahmi ke depannya sepak bola harus lebih baik. Jadi yang kita lihat, jadi di sini ya secara hubungan memang sudah cukup kondusif ya, cuma memang ada beberapa masih ada lah, kita tidak bisa tidak bisa 100% ini total ke semuanya, cuman beberapa individu-individu ini atau kelompok-kelompok dan komunitas antara bonek dan Jackman ini sudah ada komunikasi yang terjalin. Dari kita yang bisa saya sampaikan antara Jackman dan bonek. Bahwa dari Jackmania dengan Persebaya ini ada hubungan historis yang mendalam. Saya minta hubungan yang sudah bagus ini tetap dijaga supaya pertandingan yang digelar di Kota Surabaya tetap berjalan dengan aman dan lancar. Oke, terima kasih Pak Surya masukannya. Untuk perubahan tidak ada perubahan, termasuk ini sudah dikalkulasi dari SNC PTL maupun kesepakatan antara PTL dengan Mabes Polri bahwa hingga saat ini sudah Liga 1 tanpa dilakukan. Ini mari kita patuhi bersama-sama. Rencana pengamanan atau match antara Persebaya dan Persebaya secara umum di atas kertas rivalitas sudah terjalin dengan baik. Namun kita harus akui di atas komunitas supporter belum menerima. Ini beberapa indikator potensi gangguan yang akan terjadi nanti. Kualitas penonton antara bonek juga memiliki fanatisme tersendiri, mereka sudah mendukung Persebaya. Pun demikian dan The Jack juga merupakan supporter besar, punya fanatisme tersendiri dengan Persija. Kemungkinan kalau ada supporter yang memang seharusnya tidak boleh nonton di yang lagi standar, ya maka kami mohon untuk supporter dari Persija tidak hadir. Kita ikuti saja aturan, artinya walaupun mungkin pengalaman kemarin dikawal, kemudian nggak terjadi apa-apa, tapi ini sudah ada aturan. Aturannya kalau memang tidak boleh
mereka nonton di tempat yang menjadi permainan bukan di kandangnya, ya berarti tidak boleh. Ya, kita tidak bisa kemudian memberikan kesempatan boleh tapi misalnya harus tertib, tidak seperti itu. Kita atur saja. Ya. Ke depan itu sepatutnya untuk mengecek tiket. Karena kalau penonton itu pertama tidak memasang tiket bilangnya, artinya petugas memasang tiket, sehingga tidak ada penumpukan di jalan-jalan.